Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menanggapi tentang banyak komentar dari video saya yang kemarin saya buat mengenai tentang tentang nasabah alawi. Jadi begini ya saudara, memang saya tidak bisa memaksakan Anda semuanya untuk meyakini tentang nasab zuriyah Rasulullah Muhammad SAW dari Bani Alawi. Nggak masalah. Tapi memang saya sangat menyayangkan sekali gitu loh. Kenapa? Karena ya kalian semua itu, saudara-saudaraku, itu lebih memilih Kiai Imam ya daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu yang sangat saya sesalkan. Mbah Hashim itu kurang apa keilmuannya dengan Kiai Imam. Semua para guru-guru yang ada di Indonesia semua hampir merujuk ke Mbah Hashim Al-Maghfurah rahimahullahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan kalian semua lebih memilih Kiai Imam. Coba buka pikiran kalian, buka hati kalian. Tidak ada unsur yang lain ya saudara. Tidak ada, oh jangan langsung ngomong, wah ini loh zaman sosial media. Tunggu dulu. Di zaman sosial media inilah justru kita harus lebih mewanti-wanti hoax atau fakta. Saya bertanya kepada Anda semua, ya. Secanggih ini, kadang antara fakta dan hoax itu sulit dibedakan. Iya kan? Lewat video bisa diedit, lewat tulisan bisa diedit. Ya kan? Makanya ada iskalan dari beberapa ulama mengenai kitab Syajaratun Mubarakah yang menjadi salah satu dasar dari Kiai Imad. Ya, itu adalah karangan dari ulama Syiah, tahqiqannya ulama Syiah. Kalau dulu enggak. Dulu meskipun enggak memastikan, tapi lebih kecil. Ya, lebih kecil ini adalah palsu. Itu lebih kecil. Kalaupun iya itu lebih mudah ketahuan. Kalau sekarang tuh editingnya kan luar biasa, saudara. Ya, kita sulit kadang membedakan antara yang benar dan tidak. Jadi bias. Nah, itu ya. Kemudian Mbah Hashim itu saya baca ya di dalam yang diupload oleh Tebu Ireng Online ya. Di sini dikatakan bahwasanya apakah Mbah Hashim itu mempunyai guru dari Sadah Ba'alawi, ya, maka jawabannya iya. Ya, di sini Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari yang masyhur sebagai ahli hadis, ya, memiliki banyak guru. Baik guru saat beliau belajar di pesantren-pesantren di Jawa maupun belajar di Mekah.
Namun ada beberapa guru utama beliau yang mempengaruhi dalam membentuk keilmuannya. Di antaranya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Syekh Mahfud Termas, Syekh Syu'aib Ad-Dagali, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf, dan Sayyid Husain Al-Habasyi. Jelas, ya, guru beliau dari kalangan Pak Alawi itu banyak. Ini saya nggak buat-buat. Di sini pun dikatakan banyak. Nanti ada di bawahnya. Tapi di sini yang secara tafsil disebutkan dua. Nanti Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf dan Sayyid Husain Al-Habasyi. Ya. Bahkan oleh Asad Syihab, ya, dalam catatan ini dikatakan dua sosok yang terakhir ini, yaitu Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf dan Sayyid Husain Al-Habasyi, ini menjadi guru favorit Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena Hadratus Syekh senantiasa bermulazamah, ya, menghadiri pengajiannya di Masjid Haram dan di kediaman rumah pribadinya. Sering intens belajar kepada beliau berdua. Bahkan Sayyid Alawi As-Saqaf sangat mengagumi kecerdasan dan kesungguhan Mbah Hasyim dalam menimba ilmu. Tuh. Sekarang kita bertanya, siapa Sayyid Alawi As-Saqaf? Dia adalah keturunan Rasulullah dari Bani Alawi yang ke-33. Dilahirkan di Mekah tahun 1255 Hijriah dan wafat dimakamkan di Ma'la, Mekah pada tahun 1335 Hijriah. Dia juga menjabat sebagai nakib Bani Alawi di Mekah. Ya. Memiliki beberapa karya tulis, di antaranya kitab Al-Fawaid Al-Makiyah dan Taisirul Mustafidin. Nah, ini syarah Fathul Mu'in. Ya, kitab masyhur di Indonesia. Syarahnya, ya, yaitu Tarsyihul, ya. Salah saya baca, ya, Tarsyihul Mustafidin. Ya. Itu yang ngarang adalah Sayyid Alawi. Sayyid Alawi As-Saqaf. Ali Alawi. Kemudian yang kedua, siapa Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi? Nah, ini adalah berasal dari kota Yaman, Sewu. Kemudian belajar beliau ini di kota Mekah kepada Mufti Mekah Said Zaini Dahlan, Syarif Muhammad Nasir, dan Sayyid Umar Abdullah Al-Jufri. Beliau terkenal sebagai ahli hadis dan menjadi mufti di Mekah setelah Said Zaini Dahlan wafat. Itu yang menggantikan Sayyid Husain bin Muhammad Husain Al-Habasyi. Nah, bahkan, saudara, ya, dalam kitab Ziyadah Ta'liqat, Mbah Hasyim itu menyebut dirinya pernah belajar kitab Sahih Muslim kepada Sayyid Husain Al-Habasyi. Gitu. Bahkan dituliskan sanadnya hingga Imam Muslim. Nih, saya bacakan. Waqala Imamun Nawawi fi Syarh Muslim indal kalami ala al-hadis alladhi hadatsanahu Sayyidu Husain Al-Habasyi di Makkah Al-Mukarramah. Artinya, ini gurunya Mbah Hasyim dari kalangan Pak Alawi. Nah, Sayyid Husain ini punya adik, saudara. Ini biar tahu kita semua, ya. Punya adik bernama Habib Ali bin Muhammad. Siapa Habib Ali bin Muhammad? Pengarang Simtuduror. Yang salah satu putranya tinggal di Solo. Ini Habib Ali punya putra di Solo, namanya Habib Alwi bin Ali Al-Habasyi. Nah, hubungan Mbah Hasyim kepada keluarga Sayyid Husain, ya, guru beliau Sayyid Husain Al-Habasyi yang punya adik Habib Ali, ya, yang salah satu putranya ada di Solo, bernama Habib Alwi, itu hubungannya berlanjut, saudara. Berlanjut saat pulang ke Indonesia. Ya, bahkan Habib Novel Ali Drus, ya, pernah diundang di Tebu Ireng. Beliau bercerita bahwasanya Mbah Hasyim pernah berangkat dari Jombang ke Solo untuk bertemu dengan kerabat gurunya. Ketika Mbah Hasyim sampai ke kediaman keluarga Habib Alwi, yang putra dari Habib Ali, yang Habib Ali adalah saudara adik dari Sayyid Husain Al-Habasyi. Beliau mengatakan, nih, Mbah Hasyim, Bib, saya ini muridnya Pak Dini jenengan.
Saya kesini mau menyambung silaturahim. Dua sosok inilah ya bukti bahwasanya guru-guru Mbah Hashim itu dari Sadah Pak Alawi itu sangat banyak. Di sini dikatakan ya ada lagi Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hazani dari kalangan Sayyid. Ada Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos dan lain sebagainya. Bahkan ya kata Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebuireng itu pernah mengatakan begini. Saking mengagungkannya Dzurriyyatur Rasul. Beliau mengatakan bahwa Abdul Syekh saat mengaji kitab di masjid, ngaji beliau ngajar. Itu para dzurriyyah Rasulullah habaib itu ditempatkan di sof yang pertama. Di sof pertama ini kalangan habaib. Ini Mbah Hashim nih, ya. Ini bukti bahwa Hadratus Syekh adalah sosok yang menjadi dzurriyyatur Rasul. Bahkan dalam kitab Nurul Mubin, ya, beliau dawuh, ya, wa bil jumlati fayajibu ala kulli mukallifin ayyuhibba ahla baitin nubuwati wa jami'a sahabati minal arabi wal ajam. Kesimpulannya, wajib bagi setiap orang mukallaf, ini Mbah Hashim nih dawuhnya, untuk mencintai ahlu bait dzurriyyatur Rasul, habaib salah satunya. Dan seluruh sahabat, baik dari kalangan Arab maupun dari non-Arab. Wala yakuna minal khariji fi bughdi ahlil baiti fala yanfa'ahu hina idzin hubbu sahabati. Beliau mengatakan, dan jangan sampai menjadi orang kharij. Orang kharij itu apa? Orang yang benci ahlu bait. Kalau orang benci ahlu bait termasuk habaib. Kenapa kok bisa saya katakan habaib? Karena beliau dawuh begini, bersamaan dengan itu beliau memuliakan habaib. Ya, habaib Bani Alawi. Kalau tidak mencintai itu, maka hubbus sahabat, cinta sahabat, khulafaur rasyidin dan lain-lain itu nggak manfaat. Hanya karena tidak mencintai habaib, benci kepada habaib. Ini Hadratus Syekh yang bilang. Ya, wala yakuna minar rawafidi, dan jangan sampai menjadi rawafid. Maksudnya apa? Fi bughdi sahabati, di dalam benci sahabat. Ya, ada orang-orang Syiah Rafidhah benci sahabat, dicaci. Fala yanfa'ahu hina idzin hubbu ahlil baiti. Kalau seperti ini, benci dengan sahabat, ya nggak manfaat juga. Meskipun dia cinta ahlul bait. Gitu. Jadi harus cinta habaib, cinta dzurriyyatur Rasul, dan cinta para sahabat. Dan jangan sampai menjadi orang yang wala yakuna minal juhalai at-tughami. Jangan menjadi orang yang bodoh. Ya, yang bodoh dan dungu. Haitsu yakrahuna al-araba bit-tabi'il malam. Dengan mencaci, enggak suka dengan Arab. Dengan watak cacian. Ingat ya, ngendikan Nabi, ya, ahibbul Arab li'annil Arab. Kama qala Rasulullah. Cintai Arab karena aku ini orang Arab. Dan ingat saudara, ya, Al-Quran bahasa Arab. Kita nanti di surga menggunakan bahasa Arab. Di sini saya cuma pengen mengatakan, saudara-saudaraku, Anda itu dikasih pilihan. Mbah Hashim yang sudah kredibilitasnya itu diakui oleh banyak ulama yang menggagas Bahtera, ya, menjadi wadah ahli sunnah wal jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama, dengan Kiai Imaduddin dan kelompok-kelompoknya. Anda itu disuruh milih dua ini, ya. Maka kalau bagi saya itu antara langit dan bumi, saudara, ya, gitu loh. Jangan kok mengatakan nggak ada di tulisan, misal, masya Allah. Siapa yang mensyarati bahwasannya nasab itu berdasarkan ada tulisannya, kitabnya misal. Siapa yang mensyarati itu? Syarat itu syuhrah wal istifadah. Dikenal secara per generasi. Tidak harus ditulis. Gitu loh. Ya. Dan ulama-ulama kita seperti itu. Maka jenengan jangan suul adab. Malah mengatakan, Lurboyo, enggak usah ikut Mbah Hashim. Ini namanya kata-kata kotor. Anda itu tidak punya adab kepada ulama-ulama. Berarti Anda tidak
bisa mengetahui tentang hakul ulama, dihormati, ditakzimi. Nah terus ketika kita cinta dengan para habaib, cinta seperti guru-guru kita, apakah kita akan fanatik? Ya tidak. Kita juga ngaji, saudara. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diikuti, mana yang tidak, mana yang harus diingatkan, mana yang harus didoakan, macam-macam. Kita tahu. Enggak kok fanatik. Ya enggak, kita ya tahu, kita yang ngaji, saudara. Ya, jangan terus anggap kalau udah cinta, udah pokoknya seperti itu. Tidak. Ya, tidak. Nih, dalam buku ini juga, ya. Nih ya, buku ini. Di sini dikatakan, guru yang udah kemarin saya terangkan ya, guru daripada Syekhuna Maimun Zubair. Itu di sini dikatakan ya, ada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Malang. Ya. Ada Habib Ali bin Ahmad Al-Atas. Dan tentunya masih ada beberapa yang lain yang belum ditulis. Sudah cukup ya alasan kita untuk derek para guru-guru kita. Ketika ada habaib yang nggak tepat, belum bisa nyontohkan, kita cukup untuk tidak mengikuti, bahkan kalau bisa diingatkan, gitu loh. Tapi kita tetap cinta dan menghormati lin Nabi, karena Nabi Muhammad SAW tinggalkan orang-orang yang terus menggembor-gemborkan untuk benci kepada habaib. Rugi Anda semua. Kok bisa rugi? Lah iya. Makanya Anda ngaji, kita ngaji di pondok pesantren. Jangan langsung di sosmed. Anda itu, mohon maaf ya, banyak hal-hal yang belum pasti di sosial media ini. Gitu loh. Golei secara langsung gitu loh. Ya, DNA misal. Saya bertanya aja. DNA itu, nah, apakah sudah betul kata ulama? Kok lagi-lagi ulama? Lah kok nggak ilmuwan? Ya kita ini sebagai orang Islam, mengapa kok mengatakan ulama? Li'annal ulama warasatul anbiya. Ulama itu ilmunya nggak hanya lewat ini loh saudara. Hati. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena disifati ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama itu selalu takut kepada Allah. Artinya ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang pastinya ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita selalu menggemui ulama yang istiqomah, ulama yang khasyah ilallahi fi jami'il wakti. Gitu loh saudara. Ya. Jadi bukannya kita apa-apa ya, karena tidak ada. Coba DNA menjadi syarat mana? Kita belum tahu, saya belum tahu ya. Kalau misal ada ilmu baru, saya nerima kok, saya fair. Ya, apakah betul DNA itu, ya, betul-betul disahkan oleh para ulama yang khusyuk, yang istiqomah untuk bisa mengisbat nasab-nasab. Itu ya. Cukup itu tanggapan saya dari komentar-komentar teman-temanku semua, ya. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai habaib, menghormati habaib. Jika ada yang salah, jangan diikuti. Tapi bila perlu diingatkan, bahkan agak sedikit, keras sedikit, tidak masalah. Dengan niat supaya zurriyatul rasul tidak dalam keadaan yang jauh dengan nilai-nilai agama. Kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, yang cinta dengan Arab, karena Nabi pun orang Arab. Ya, Nabi pun orang Arab. Kita akan di surga menggunakan bahasa Arab. Sholat kita menggunakan bahasa Arab. Ya. Kitab semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka jangan sampai dicaci ada Arab-Arabnya. Itu ya bukan artinya meskipun pengadatan. Ya, tapi kita cinta dengan Arab karena Rasulullah Muhammad SAW. Kita cinta dengan zuriyatul Rasul karena Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sekian. Semoga bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.